Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anakku, hari ini ibu akan memberikan pelajaran yang kedua dari buku Al-Quran Hadis. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang surah At-Takatsur. Ayo, di sini apa ada yang sudah hafal surat At-Takatsur? Oke, kalau begitu kita coba membaca bersama-sama surat At-Takatsur ini. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim. Ayatnya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian, kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian, kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Selanjutnya, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat dari surat At-Takatsur ini. Surat At-Takatsur diturunkan karena berkenaan dengan dua kabilah atau dua suku yang ada di Madinah waktu itu, yaitu Bani Harisah dan Bani Haris. Mereka ini saling membanggakan harta dan golongan masing-masing, sehingga menjadikan mereka itu lupa dan lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sepanjang hidupnya mereka bermegah-megahan sampai mereka masuk ke dalam kubur. Artinya, mereka itu Bani Harisah dan Bani Haris selama hidup di dunia hanya sibuk memikirkan harta benda dan saling berlomba-lomba untuk membanggakan dirinya dan kelompoknya sampai lupa pada Allah, sampai lupa sholat, sampai lupa zakat. Nah, hingga mereka bermegah-megahan sampai masuk ke dalam kubur, artinya sampai mereka meninggal dunia, mereka lalai. Kemudian, surat At-Takatsur ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk surat yang ke-102 di dalam Al-Quran. Dan termasuk golongan surah Makkiyah, yakni surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan kenapa dinamakan surat At-Takatsur? Karena diambil dari ayat pertama yang artinya bermegah-megahan. Nah, apa sih Bu artinya bermegah-megahan? Bermegah-megahan artinya saling berlomba dalam mengumpulkan harta benda dan kemudian digunakan secara berlebihan. Sini Ibu akan menjelaskan
penjelasan surat At-Takatsur. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk bermegah-megahan dengan harta dunia. Artinya, bukannya tidak boleh kita mencari harta, kita mencari uang. Kita boleh mencari harta, tetapi harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh digunakan secara berlebihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk membangga-banggakan diri dan kelompok sehingga lupa akan Allah. Nah, kita di sini tidak boleh membanggakan diri atau bahasa lainnya sombong. Kita tidak boleh sombong karena kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih kaya, kita merasa lebih baik. Makanya kita membanggakan diri. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, setiap perbuatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk ketika kita bermegah-megahan, kita berlaku berlebihan, kita berlaku sombong, maka nanti akan ditanyai di akhirat oleh Allah. Kemudian Allah mengancam orang yang bermegah-megahan di dunia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Ya, neraka jahim itu nanti akan diperlihatkan kepada orang yang berperilaku bermegah-megahan dan membanggakan harta dunianya. Nanti di alam kubur mereka disiksa terlebih dahulu, kemudian akan diperlihatkan dengan mata kepala mereka sendiri. Sehingga mereka yakin bahwa neraka jahim itu ada dan mereka mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Selanjutnya, Islam tidak melarang kita mencari harta, tetapi jangan berlebihan dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita memiliki harta, kita harus melaksanakan kewajiban kita seperti memberikan zakat, sedekah, infak, saling membantu sesama, dan sebagainya. Kemudian kita tidak boleh berlaku sombong dengan harta yang kita miliki. Kenapa? Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu titipan dari Allah. Dan sesungguhnya hanya Allah yang maha kaya. Nah, itu adalah penjelasan dari surat At-Takatsur. Sekarang tugas hari ini yakni melengkapi potongan surat At-Takatsur. Kalian bisa lihat di halaman 19, kemudian mengerjakan lembar pernyataan kejujuran halaman 21, kemudian mengurutkan surah At-Takatsur di halaman 21 juga, dan Ibu tugaskan kalian untuk menghafalkan surat At-Takatsur untuk minggu depan ya. Dan penjelasan dari Ibu, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dengan harta dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.